saya lebih nyaman dipanggil Bang Daniel sih sebenarnya. Walaupun udah tua kayak gini Bang, pertua ataupun diaken gitu ya. Ya memang belum ada panggilannya ke sana. Apapun yang terjadi, ya memang harus kita jalani. Kalau kita bisa menjadi teladan buat orang lain, orang akan melihat, tetap kita terukur. Karena kesombongan rohani itu tidak disukai oleh Tuhan. Salam Guru. Shalom. Panggilannya biasanya apa sih Pak? Guru KKR ada panggilannya nggak sih? Kalau saya pribadi, Guru Daniel ya biasa dipanggil orang. Cuman saya lebih nyaman dipanggil Bang Daniel sih sebenarnya. Walaupun udah tua kayak gini Bang. Tapi guru ini kan kata yang udah nggak asing lagi di antara guru KKR. Iya. Sebenarnya ada nggak sih Bang aturannya untuk panggilan di dalam guru KKR tersebut? Baik, kalau guru sebenarnya di dalam ADART-nya ataupun ketentuan di dalam kita kategori KKR, memang seorang pengajar ataupun seorang lektor dibilang, seorang pembimbing itu dipanggil dengan sebutan guru, memang ada di dalam ADART kita di KKR. Cuman panggilan guru tadi itu ibaratnya ya sebagai pembimbing lah ataupun sebagai pembina adik-adik KKR gitu. Tapi gitu. Sebenarnya kalau di KKR ini sendiri nggak pernah manggil guru ya? Kebetulan di Runggun kita GBKP C Batang Serangan Medan, adik-adik kita itu manggil kita guru semua. Gimana sih perasaannya ada anak KKR yang seumuran anak kita manggil abang ke kita, termasuk ke kamu gitu? Kalau abang pribadi sih, is okay saja ya, karena masalah. Kalau kita sudah merasa kita sudah ibaratnya harus dipanggil seorang bapak pun sebenarnya, atau gila atau gila gitu, atau ya tutur karonya lah gimana kita bilang. Saya rasa kalau saya pribadi sih nyaman-nyaman aja. Saya kalau suruh dipanggil abang, kalau boleh memilih saya dipanggil abang sih. Supaya lebih mudah? Bisa satu sisi lebih mudah. Yang lain dia memang lebih familiar ya, lebih akrab, lebih humble lah sama adik-adik tadi itu dibanding dipanggil gila, bapak ataupun lain sebagainya. Tapi nggak ada sekat gitu ya? Seperti itu kira-kira. Kenapa sih Bang milih jadi guru KKR sih? Dalam tanda kutip katanya sih kamu memulai ngajar KKR itu udah termasuk berumur gitu. Iya. Kenapa nggak milih jadi pertua atau diaken yang lebih image-nya itu tinggi? Baik, pertanyaannya bagus ya. Jadi sebenarnya awalnya dan berawal sekali dari ketika saya mempunyai 2 orang anak ya. Jadi pada saat itu ya anak-anak kita itu kan kita bawa sering ke gereja. Nah di situ anak-anak saya lihat ibaratnya mengikuti kebaktian itu tidak ada musiknya, itu yang pertama. Itu ya awalnya. Kebetulan saya itu dianugerahi ataupun diberikan talenta bermain musik. Nah di situ awalnya kita coba-coba ngisi deh gitu, ngisi ibadah. Itu pun walaupun dari belakang saya iringin gitu ya. Tapi pada saat itu sembari dengan waktu kita ke depan untuk mengiringi musik dengan gitar saja, karena ada talenta di saya itu cuma gitar sih sebenarnya. Nah, kalau Bang Franky nanya kenapa tidak memilih pertua sama ataupun diaken gitu ya, ya memang belum ada panggilannya ke sana, karena lebih ke arah masih mencintai anak-anak KKR ya kayaknya, dibanding harus pelayanan lebih ke arah sana ya. Tapi kalau Tuhan ibaratnya menunjuk ke sana, kalaupun harus memilih saat ini, saya belum pingin ke sana. Tetapi kalau Tuhan sudah berkehendak, kita harus ikut. Gitu Bang Frank. Tapi kan Bang, kalau misalnya jadi guru KKR kan dengan umur kamu kan harus belajar kembali untuk menjiwai KKR. Baik, jadi berawalnya sebenarnya dari pelayanan itu kenapa harus di usia seperti ini? Ya saya pikir kalau harus penyesuaian ya harus ya. Dalam arti kalau anak-anak KKR itu kita pengen layani,
kita harus penuh hati. Kalau memang harus belajar, ya kita harus belajar. Tapi nanti di dalam hal kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi anak-anak yang mungkin dalam hal ini masih muda, sedangkan kita di usia kita mungkin ibaratnya jarang sekali orang di usia saya ini mau ataupun baru memulai menjadi guru KKR ya. Saya rasa jarang sekali, ya saya lihat ya, cuman ada. Ya memang konsekuensi yang harus kita jalani sebagai guru KKR, ya memang harus kita berikan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Baik apapun yang terjadi, kita harus adaptasi dalam hal konteks memberikan yang terbaik buat Tuhan. Apapun yang terjadi, ya memang harus kita jalani. Jadi itu mungkin kadang-kadang momok yang kadang-kadang orang, wah gimana ya caranya kita ngadaptasi sementara umur kita sudah sedemikian, yang kita hadapi anak-anak ataupun adik-adik yang masih usia muda. Kadang-kadang kan orang-orang seperti ya di usia-usia saya sekarang ini merasa kayaknya nggak mungkin lah, kayaknya impossible lah gitu. Tapi semuanya dimungkinkan dengan Tuhan dengan dasar kita melayani penuh pada Tuhan karena memang mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Demikian Bang Frank. Itu yang di gelas apa sih? Kopi apa? Kopi. Tapi nggak ada penyakit gula kan? Puji Tuhan sampai sekarang belum. Karena biasanya kalau ada penyakit gula berhadapan dengan anak-anak jadi wow gitu. Iya, kadang-kadang bisa juga sih. Ya dalam kemanusiaan kita, ya nggak kita bisa pungkiri ya. Kadang-kadang kita ada di situasi yang tidak mengenakan hati kita ataupun dalam situasi yang ada problematika ya. Tapi di situ kita bergumul macam mana kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan dalam hal ya menyangkal diri. Ya, menyangkal diri kita gimana kita menjadi lebih baik dan lebih baik setiap hari dan meninggalkan yang memang yang tidak baik. Dalam hal ini ya kalau kita dalam keadaan yang kurang enak hati ataupun kita dalam keadaan punya problematika, ya semuanya kita bisa belajar untuk mengatasi itu dengan kemampuan dan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Demikian Bang Frank. Dari tadi kan Abang bilang bergumul nih Bang. Apa sih pergumulan terbesar Abang ketika jadi guru KKR? Sebenarnya pertama sekali pergumulan yang terbesar adalah diri saya sendiri sih sebenarnya. Ya, untuk mengalahkan diri sendiri sebenarnya sangat dan teramat berat. Cuman harus, ya. Dan itu yang sembari dengan hal-hal yang saya ketahui dan saya pelajari, kita mau mencari Tuhan, itu akan dimampukan Tuhan. Tuhan akan bimbing kita, tapi jangan mengandalkan kekuatan kita. Dan itu saya rasakan hal itu. Jadi pergumulan yang terberat itu diri sendiri sebenarnya Bang Frank. Nanti pergumulan yang lain itu ibaratnya tidak begitu berat. Kita hanya beradaptasi, tetapi pergumulan yang terus-menerus adalah diri sendiri. Pernah sih Bang, sebelum ngajar KKR ada pergumulan gitu, dan biasanya kan anak-anak kan memicu dalam tanda kutip emosi. Pernah nggak terbawa gitu dalam ngajar KKR? Baik, sebenarnya pernah ya, dan pasti pernah ya Bang Frank. Cuman saya awalnya memang orangnya adalah orang yang temperamental sebenarnya. Dalam arti kalau ada sesuatu yang tidak saya rasa cocok, itu mungkin bisa meledak ataupun ibaratnya bisa di situ juga saya memberikan reaksi gitu. Tetapi ketika kita harus menjalani profesi ya, guru itu sebagai profesi ya, guru sekolah minggu, hal-hal demikian itu memang harus kita tekan seiring waktu, bukan sesederhana membalikan telapak tangan ya, tetapi itu butuh proses dan waktu, dan itu bisa sebenarnya, dan itu sudah terjadi dalam diri saya walaupun belum sempurna banget sih sebenarnya Bang. Demikian. Ada nggak hal yang bisa jadi langkah atau dikambagikan kepada guru-guru KKR lain untuk bisa tetap happy dalam mengajar guru KKR? Baik, saya rasa pertanyaan Bang Franky bagus sekali ya. Sebenarnya berangkat dari ketulusan hati ya. Saya rasa saya sudah
ibaratnya saya bukan mau ibaratnya mengagungkan diri ataupun wah apa yang sudah kita lakukan gitu, tidak. Sebenarnya berangkat dari ketulusan hati ya, keikhlasan hati dan kemurnian hati untuk melayani Tuhan itu pertama, dan ini akan dimampukan Tuhan untuk ibaratnya melewatinya dengan cara apa? Bimbingan dan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kalau Bang Franky nanya seperti yang tadi itu guru-guru yang lain, saya rasa saya bukan dalam konteks mengajari ya, tetapi sama-sama kita pahami pelayanan ini dasarnya adalah kemurnian hati dan keikhlasan hati untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Malahan kita tidak mendapat benefit, malahan kita harus memberi. Dalam hal ini, dalam konteks tanda petik, malah pengorbanan yang harus kita berikan. Bukan satu hal yang memberikan keuntungan buat diri kita, tetapi malah kita harus berkurang dan berkurang terus, dan dia semakin ditinggikan. Sebenarnya hal itu yang pertama sekali harus kita pahami, dan kita memang maju dengan prinsip seperti itu, dan Tuhan akan mampukan. Jadi hal mengandalkan Tuhan sepenuh hidup kita, totally surrender, itu bisa kita rasakan gitu. Jadi dia bukan hanya mau tampil beda ataupun oh ini loh pelayananku, apa yang sudah kuat luar biasa. Jadi Tuhan tidak suka akan kesombongan semua rohani seperti itu. Nah, banyak sekali ya, bukan saya mau menjudge orang atau menghakimi orang. Banyak sekali guru-guru yang fail di sana ya. Dia jadi semangatnya, kata orang Karo, melus ya, layu, karena dia jadi self oriented, not God oriented ya. God oriented lah yang harus kita jaga, kita pegang. Ini sulit sih sebenarnya, nggak mudah, cuman Tuhan akan mampukan kita dan berikan kekuatan bagi kita. Itu yang saya percaya dan saya lakukan. Demikian Bang Frank. Tapi ada nggak dampaknya ketika kamu jadi guru KKR itu terhadap sifat atau karakteristik kamu sebagai kepala keluarga di rumah dalam mengajari anak-anak? Atau aku guru KKR, aku orang tua, dan itu dua hal yang tidak bisa disamakan. Baik, terima kasih Bang Frank. Jadi kalau merubah sikap dan sifat, saya rasa banyak sekali Bang Frank. Nah, dan ini kembali saya utarakan tadi sebelumnya, ketika kita menjalani profesi ini, Tuhan akan bantu kita loh. Nah, kita sebagai guru ini harus jadi usihan, kata orang Karo, teladan. Teladan ini akan dilihat oleh orang anak-anak, dan notabene ini anak kita sendiri ya. Nah, hal ini Tuhan akan bekerja, yang saya rasakan ya, Tuhan akan bekerja buat anak-anak saya untuk melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Begitu juga dia include di dalamnya guru sekolah minggunya. Jadi Tuhan turut bekerja dalam hal ini, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi yang kita lihat dan kita rasakan seperti itu. Nah, puji Tuhan ya, banyak sekali perubahan dalam hal diri saya pribadi, dalam konteks sifat dan sikap. Dan anak-anak mungkin ya, saya bilang anak-anak yang kita perhatikan ada sih kemajuannya, cuman tidak begitu signifikan ataupun tidak terlalu terasa kemajuannya yang luar biasa. Tetapi step by step anak-anak ini akan dibentuk karakteristiknya. Ya, semuanya bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan sih sebenarnya, melalui diri kita sebagai orang tua dan sebagai guru KKR. Tapi pernah nggak sih kamu emosi terhadap anak di rumah gitu Bang? Tapi tiba-tiba terlintas, oh, aku guru KKR ini. Ya, pernah sekali Bang, dan sering sekali ya. Hal itu sering sekali terjadi dan kerap sekali terjadi dalam diri saya. Ya, saya bilang, saya dulu notabene ya orangnya temperamental ya, dalam hal ini emosinya bisa meledak-meledak. Cuman ketika kita bisa belajar dan mengenal Tuhan lebih dalam, itu ada yang mengingatkan gitu loh. Ketika kita sebelum kita melakukan hal yang mungkin tidak ibaratnya tadi meledak-meledak ataupun apa, sebelum terlontar itu ada yang mengingatkan, jangan loh gitu. Ingat loh gitu. Nah, itu bukan gara-gara semata-mata, bukan karena kekuatan saya, itu semata-mata karena ada kekuatan Roh Kudus dalam diri kita. Itu yang saya percaya Bang Frank.
Di gereja kita ada berapa sih guru KKR ini, Bang? Kalau di sekarang kita ada 21 orang guru ya, 21 orang guru, tapi ada yang belum kursus dasar dan ada yang sudah. Dan itu semua rata-rata umurnya ada yang tua, ada yang muda, atau umurnya berumur semua? Mixing, jadi dalam itu ada Mamre ya. Mamre ini di usia saya, di atas saya juga ada ya, dan Moria juga ada, di dalamnya ada beberapa orang ya usianya sebantar-bantar 40-an ke atas ya, sama seperti kami juga ada beberapa orang Mamre. Ada juga Permata ya, si muda-muda dan anak perana di dalamnya ya, yang sudah belajar ngawan ya. Usianya ada beberapa angkatan Permata, tidak satu angkatan misalnya semua bareng gitu, ada beberapa, dan yang termuda sekalipun sekarang ini adik-adik kita sudah kita rangkul untuk menjadi guru KKR. Di KKR itu ada nggak umur minimal dan maksimalnya sih dalam hal dia untuk menjadi guru KKR-nya? Oh, dalam konteks guru ya, sebenarnya kalau di kita di GBKP dia sebenarnya kalau usia sih sebenarnya saya lihat sih kembali ke usia ideal ngawan ya, angkat sidi. Nah yang pasti dia harus sudah melewati angkat sidi ataupun ngawan, dia bisa saja menjadi guru. Tetapi masalah usia kadang-kadang kalau saya di zaman saya dulu itu umur kira-kira kelas 3 SMA, idealnya anak-anak itu angkat sidi ataupun belajar ngawan. Tapi sekarang malahan sudah ada kelas 1 SMA, ada kelas 2 SMA. Jadi usia-usia sekolah seperti inilah yang menjadi batasan mungkin ya, karena batasannya adalah ketika dia bisa dan melewati ngajar ngawan, dia berhak menjadi seorang guru. Demikian Bang. Nah, gimana sih Bang caranya merangkul guru KKR ketika banyak orang yang mempertahankan satu orang aja kan sulit gurunya gitu. Ini ada sekitar 21 dan di mix, bahkan ada yang lebih muda lagi. Baik Bang Frank. Memang puji Tuhan ya Bang Frank. Kadang-kadang itu tadi ya, saya bilang tidak mengandalkan kekuatan kita ya. Tetapi pertama sekali Tuhan akan mampukan kita kalau kita menjadi usihan. Itu pertama. Usihan itu teladan ya. Jadi kalau kita bisa menjadi teladan buat orang lain, orang akan melihat gimana ibaratnya apa yang kita lakukan, apa yang kita berbuat. Nah, seperti kita ketahui sama-sama Bang Frank, sebenarnya kualitas iman seorang itu, kalau yang kita tahu itu adalah bukan mengukur kepercayaannya kepada Tuhan, tetapi bagaimana dia berbuat. Bagaimana dia berbuat, itulah kualitas iman. Jadi kalau kita memang betul-betul Tuhan berkenan dan membenarkan kita dalam pelayanan, Tuhan akan mampukan kita dan memberikan kekuatan kita untuk memampukan kita. Nah, orang pasti akan melihat Bang Frank. Nah, itu saya rasa tidak ada resep khusus ya, ibaratnya harus kita buat begini. Orang akan datang sendiri Bang Frank. Orang adik-adik kita tanya, "Dik, kamu mau jadi guru KKR nggak?" Langsung mereka mau loh, ya, tanpa ada pemaksaan sedikit pun. Malahan mereka, saya malahan menciptakan, bukan saya ya sebenarnya, tapi Tuhan memberikan saya menjadi alatnya, ya, menciptakan bagaimana seseorang guru ketika dia masuk di dalam kategori KKR menjadi seorang guru, dia kalau dia keluar dia akan merasa rugi. Itu suasana itu harus diciptakan, dan memang ibaratnya itulah yang menjadi kita menjadi satu kesatuan hati untuk melayani. Ada gairahnya di sana Bang Frank. Itu dia Bang Frank. Gairah apa sih yang ada di KKR kita sih Bang, sehingga orang-orang muda ini tertarik untuk menjadi guru KKR? Baik. Kalau gairahnya sih sebenarnya gairah yang mau untuk melayani dengan sungguh ya Bang Frank. Kalau sih dibilang kemampuan kita, gak ada kemampuan kita sama sekali Bang Frank. Tetapi Tuhan memberikan kita, kembali tadi, Tuhan akan memampukan kita, memberikan, oh ini loh yang harus dibuat, ini yang harus dibuat. Nah, kalau ada kesatuan hati di dalam tubuh Kristus, ini akan bisa dilakukan Bang Frank. Walaupun ini tidak mudah sih sebenarnya. Menciptakan hal ini bukan gara-gara satu orang atau dua orang. Sebenarnya kemampuan yang ada di dalamnya ini adalah karena ada
kuasa Roh Kudus di dalam dirinya yang dipekerjakan oleh Tuhan, yang mau bekerja buat Tuhan. Tuhan akan mampukan untuk bekerja, dan ini juga, dan semua akan menjadi satu kesatuan, semuanya mau bekerja, dan gairah itu ada, Bang Frank. Nah, kalau menciptakan itu, saya rasa Tuhan akan mampukan kita. Yang pertama, dasar kita melayani, landasan kita itu adalah kemurnian hati dan ketulusan hati untuk memberi kepada Tuhan. Ya, walaupun kadang-kadang kata-kata ini dilihat orang, ibaratnya seringnya saya dengar seperti itu. Nggak hal-hal yang baru sih sebenarnya. Tapi kalau kita imani dan memang kita betul-betul kita laksanakan hal ini, Tuhan akan mampukan kita kok. Ya, sekali lagi saya katakan, tidak ada kekuatan kita sendiri di sana, tapi kekuatan Tuhan lah yang membimbing kita nanti di sana. Karena Tuhan bilang, kalau mau ikut Dia, sangkal dirimu dan pikul salibmu. Di satu sisi Tuhan mengatakan kuk yang diberikan kepadamu itu nyaman, ya. Kadang-kadang orang fail di sini, tetapi kalau kita imani dan mau melakukannya, Tuhan akan mampukan kok buat semua orang, guru-guru yang ada. Ada nggak fasilitas di KKR kita sehingga anak-anak muda ini tertarik untuk menjadi guru KKR? Baik, kalau wadah ataupun sarana dan prasarana, saya rasa keseragaman di dalam GBKP sama saja ya sebenarnya ya Bang Frank. Cuman kebetulan saya pribadi ya nggak tahu sih sebenarnya dari awalnya, mungkin Tuhan memberikan ya rezeki kepada kita untuk lebih membeli ya sarana dan prasarana dalam hal mendukung ya. Tetapi ini suatu ketika diingatkan sama Tuhan, kalau kita hanya mendesak ataupun ibaratnya gara-gara hal kita tidak disupport, kita malahan jadi ibaratnya patah arang gitu ya, ataupun kita sudah memberikan pesan kepada gereja, tolong dong support kami gitu ya, tetapi hal itu tidak dilakukan oleh gereja. Sudahlah, jadi acuh nggak acuh. Sebenarnya berangkat dari hal yang ketika itu ya Tuhan pakai saya pribadi ya sebenarnya. Kebetulan saya punya alat-alat yang mendukung dalam hal ini. Saya suka musik Bang Frank ya. Jadi saya itu beli alat itu nggak tahu dulu. Ya kalau buat ngeband sih bisa ya, saya punya alat. Cuman saya nggak bisa main keyboard, saya itu nggak bisa loh. Main drum saya nggak bisa, tapi saya punya alatnya. Nggak tahu Tuhan itu buat saya kenapa harus membeli itu ya gitu. Tetapi ada kepuasan saya waktu itu membeli alat-alat itu. Wah, saya udah punya ini semua gitu ya. Tapi ketika saya lihat, saya nggak bisa gunainnya. Tapi itu apa ya? Tapi saya pada saat itu belum ke arah ibaratnya ini untuk Tuhan, itu untuk pelayanan, enggak. Nah, ketika momen anak saya tadi itu di KKR, dan saya lihat kalau saya hanya bisa mendongkol, kalau saya hanya bisa mengumpat, dan ketika saya tidak diberikan support dari gereja dan saya mundur, acuh gak acuh terhadap hal ini, kan kasihan adik-adiknya, kan kasihan anak-anak KKR-nya gitu. Nah, berawal dari situ, apa yang saya punya saya berikan sama Tuhan ya, saya support dalam hal ini alat-alat musik, itu yang pertama sekali. Nah, kebetulan ada guru-guru yang punya talenta ya dalam musik. Nah, itu Tuhan kirimkan gitu, Tuhan adakan. Karena pada saat itu kita minta ya, kalau bisa ada yang bisa mainin musik, Tuhan sediakan ya, Tuhan adakan hal itu. Jadi itu terjadi dalam pelayanan kita Bang Frank ya. Nah, ketika ini juga sembari berjalan, ini sudah padu, malahan saya beli sarana dan prasarana, kamera ataupun alat-alat sound system, dan ini kembali dipakai oleh Tuhan gitu. Saya memberikan yang bukan saya mau membanggakan diri, tidak sama sekali. Dan ini saya berikan kepada Tuhan. Ya, kebanyakan notabene alat-alat saya yang banyak dipakai di gereja sih sebenarnya. Nah, ini bisa memberikan hal yang positif kepada teman-teman ataupun guru-guru yang lain untuk bergairah. Oh, ada hal yang baru, ada hal yang kreatif ya,
yang sesuatu yang memberikan suatu dampak yang baru. Tetapi kembali saya ingatkan kepada guru-guru yang ada di rukun kita, jangan kita mau tampil beda, tetap kita terukur, karena kesombongan rohani itu tidak disukai oleh Tuhan kita.